Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, seorang pemabuk yang jenazahnya mendapatkan azab mengerikan. Petang hampir sirna, berganti serinai malam yang perlahan jatuh dari altar langit. Azan maghrib baru berkumandang di sejumlah masjid dan musola. Tanda bulan suci Ramadan baru berakhir dan malam lebaran akhirnya tiba. Gema takbir membahana dan tahmid menggema dari segenap penjuru kampung. Namun, suara takbir dan tahmid itu serasa tak menyentuh kalbu Sumadi, 36 tahun, bukan nama sebenarnya. Ia sepertinya tak peduli dengan hari lebaran, hari di mana umat Islam dianugerahi kemenangan usai menunaikan ibadah puasa selama sebulan. Ia hanya duduk diam, tercengung di teras rumah, dengan memegang botol minuman keras. Pandangannya kosong, menatap langit. Sorot matanya menerawang jauh, seakan melihat dunia lain yang lebih menyenangkan. Di saat seluruh umat Islam bersukacita menyambut hari kemenangan dengan takbir dan tahmid, lelaki itu meninggal dunia begitu mengenaskan. Lidahnya menjulur dan matanya melotot. Jenazahnya pun terus berbalik arah ketika akan dimakamkan. Melihat Sumadi duduk termengung seraya menegak minuman keras. Surti, 30 tahun, bukan nama sebenarnya. Istri Sumadi hanya mengelus dada. Dia sempat menggeleng-gelengkan kepala, melihat ulah suaminya yang tak peduli dengan suara takbir yang berkumandang dari sejumlah masjid dan musola. Dia tak habis pikir dan terheran-heran kenapa suaminya masih terus menenggak minuman keras di malam Idul Fitri. "Mas, malam lebaran bukannya merayakan takbiran, kok malah minum?" sunggut istrinya. "Kamu itu ngomong apa? Memangnya kenapa jika aku minum? Apa nggak boleh?" protes Sumadi dengan enteng. "Mas, semestinya kamu pergi ke masjid, ikut takbiran, bukannya mabok." Sumadi diam saja, tidak menjawab. Otaknya seperti digelayuti hawa panas akibat reaksi alkohol yang mengalir ke ubun-ubun. Melihat ulah Sumadi yang cuek dengan keadaan sekitar membuat Surti kesal dan kecewa. Apalagi Sumadi sudah lama memiliki kebiasaan minum yang tak kunjung henti. Kendati demikian, Surti masih berharap agar suaminya di malam lebaran itu mau menghormati hari kemenangan umat Islam tersebut. Bahkan tidak sedikit orang yang meneteskan air mata di malam lebaran karena merasa sedih ditinggal pergi bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan makfirah. Karena kesal, Surti akhirnya masuk ke dalam rumah. Sayang, protes diam Surti itu lagi-lagi tidak menghentikan kebiasaan buruk Sumadi. Ia justru merasa tidak ada lagi yang mengusiknya lagi. Ia kembali menegak botol minuman keras yang ada di tangannya. Setelah itu, ia tersenyum seakan meraih kemenangan yang tiada tara karena merasa melayang dan terbang ke angkasa biru. Padahal kemenangan yang dicacap Sumadi itu adalah kemenangan semu. Setelah lama berjibaku dengan minuman keras, Sumadi seperti dicekam perasaan kesepian. Apalagi ia sudah diprotes oleh Surti. Karena rasa sepi, sendiri dan sunyi itulah, akhirnya ia memutuskan keluar rumah. Ia lalu berjalan dengan layar sempoyongan menyusuri jalan.
Bau alkohol yang mengeruak dari mulutnya bergemul dengan aroma bau tubuhnya yang tak sedap. Sesekali ia terhuyung, hampir jatuh, tetapi kedua kakinya masih bisa menanti jalan dengan benar. Tak sampai kepleset, keselokan jalan. Sewaktu berjalan, terhuyung-huyung itu, Sumadi sempat berpapasan dengan tetangganya yang sudah kenal akrab dengannya. "Lebaran kok masih juga mabok? Nanti bisa ditarik malaikat loh," ujar tetangga yang mengingatkannya. Dasar Sumadi sudah gelap mata dan hatinya telah karat. Ia justru menjawab sengit, "Halah, malaikat apaan?" Tidak ada basa-basi untuk berhenti sejenak, saling menyapa dengan baik, apalagi mengucap salam. Sumadi malah meneruskan jalannya yang goyah. Sementara tetangganya yang tadi menyapa malah berjalan ke arah masjid. Di jalan kecil dari rumahnya itu, Sumadi terus melangkah seperti kunang-kunang yang terbang tak tentu arah. Kendati demikian, Sumadi masih bisa menyusuri jalan ke sebuah tempat di mana dia dan teman-temannya biasa berkumpul untuk nongkrong. Di tempat tongkrongan itu, ketiga temannya sudah lebih dulu datang dan menunggu kedatangan Sumadi. Tanpa banyak bicara, ia lalu mengambil papan dadu dan mereka pun langsung bermain dadu, diselingi dengan minuman keras. Lidah menjulur dan mata melotot. Gema takbir yang masih terus berkumandang, sesekali diiringi tabuhan beduk yang dipukuli bertalu-talu, membuat suasana lebaran semakin semarak. Tetapi Sumadi dan ketiga temannya itu tidak peduli dengan gema takbir tersebut. Mereka justru bermain dadu dengan menenggak alkohol. Tiba-tiba, tepat menjelang Isya, tubuh Sumadi gemeteran. Sebetulnya ia ingin melanjutkan permainan dadu dan menenggak alkohol lagi. Tetapi tubuhnya sudah dimasuki minuman sejak dari rumah. Seperti tidak kuat menanggung beban berat yang dipikulnya. Tanpa diana-yana oleh tiga temannya, ia tiba-tiba diterpa ketidakberdayaan dan lemah dalam seketika. Tubuh Sumadi gemeteran, lidahnya menjulur-julur, matanya terbelalak. "Ah payah kamu ini, baru minum segitu aja sudah mabok dan tidak kuat," ledek temannya. Seraya menyenggol tubuh Sumadi, tetapi tubuh Sumadi sudah benar-benar lemas dan tidak berdaya, hingga ia tersungkur ke tanah. Teman-teman Sumadi masih merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan bahkan menyangka bahwa Sumadi sedang berpura-pura mabuk. Tetapi Sumadi tetap diam, tidak berkutik. Apalagi bangkit lagi untuk bermain dadu. Sumadi tetap terkapar, tidak mampu bangun kembali. Berikutnya ia malah kejang-kejang, lidahnya menjulur, kedua matanya tiba-tiba melotot. Seseorang dari mereka kemudian memeriksa kondisi tubuh Sumadi, dan orang itu merasa bahwa tubuh Sumadi mengalami panas cukup tinggi. "Sumadi, ada apa denganmu?" tanya salah satu temannya, seraya mengguncang-guncang tubuh Sumadi yang sudah kaku. Sumadi nyaris tidak bergerak. Melihat tak ada tanda-tanda Sumadi bisa bangun, apalagi bangkit untuk berdiri. Ketiga temannya kemudian membopong tubuh Sumadi untuk diantar ke rumah. Karena tidak ada tanda-tanda Sumadi kembali bernafas normal, akhirnya pihak keluarga melarikan Sumadi ke rumah sakit. Sayangnya, Sumadi tidak bisa diselamatkan. Di tengah perjalanan ke rumah sakit itu, Sumadi menghembuskan nafas terakhirnya. Sumadi tidak bisa bangun lagi untuk selama-lamanya. Sumadi, lelaki warga kampung Semangka, bukan nama sebenarnya. Sejatinya bukan dikenal sebagai pemabuk berat, mengingat ia hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan yang tidak seberapa besar.
Apalagi dari hasil perkawinannya dengan Surti. Keduanya melahirkan 2 orang anak yang masih membutuhkan banyak biaya untuk sekolah. Tidak mustahil jika kehidupan rumah tangga Sumadi tergolong biasa-biasa saja dan tidak ada hal yang mengagumkan. Mungkin bisa dikatakan tergolong miskin, sebab buruh bangunan. Tentunya tidak setiap hari Sumadi mendapatkan kontrak kerja sebagai buruh bangunan. Naasnya, kemiskinan ini semakin diperparah dengan kebiasaan minumnya. Sesuatu yang oleh agama harus dijauhi oleh siapapun tanpa pandang bulu. Firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, atau termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Surat Al-Maidah ayat 90. Keesokan harinya, tepat di hari Idul Fitri, jenazah Sumadi dikebumikan. Pihak keluarga dirundung duka. Mereka tidak menyangka jika Sumadi harus meninggal di usia yang belum tergolong tua, apalagi lanjut usia. Tidak mustahil kalau meninggalnya Sumadi itu dianggap janggal karena ia meninggal tidak dalam kondisi normal, melainkan akibat minuman keras. Tapi kejanggalan lain ternyata masih menghimpit prosesi pemakaman Sumadi, dan itu terjadi ketika penggali kubur mengalami kesulitan menggali liang lahatnya. Sewaktu liang kubur Sumadi digali, tanah liang kuburnya dipenuhi akar-akar pohon. Padahal di sekitar liang lahat Sumadi itu sama sekali tidak ada pohon besar. Akar-akar pohon yang cukup menyulitkan itu akhirnya membuat liang lahat Sumadi digali tidak cukup dalam. Cerita keanehan tidak berhenti di situ. Saat jenazahnya siap dimasukkan ke liang lahat, tiba-tiba kejadian aneh terjadi lagi. Astagfirullah. Bagi Ustadz Khalid, 50 tahun, bukan nama sebenarnya. Terkaget begitu tutup kerandanya dibuka, karena ia menjumpai posisi jenazah terbalik, di mana kepala yang seharusnya terletak di sebelah utara ternyata terbalik ada di sebelah selatan. Padahal ketika berangkat dari rumah duka, semuanya yakin kalau posisi kepala almarhum ada di bagian depan. Para pelayat lain pun bingung memandang ke arah Ustadz Khalid. Dibalik saja, suruh Ustadz Khalid. 3 orang kemudian serempak membetulkan posisi mayat Sumadi, dan dengan segera memutar posisi kaki almarhum dan ada di sebelah selatan. Tetapi begitu mayat mau dimasukkan ke liang lahat, kembali keanehan terjadi. Dengan sendirinya posisi mayat Sumadi terbalik seperti tadi. Kejadian itu membuat keluarga almarhum terpukul, terutama istri dan sanak keluarga terdekat. Tapi apa boleh dikata, demikian rahasia ilahi yang harus kita terima, yang bisa dijadikan proses pembelajaran bagi orang-orang yang masih hidup di dunia ini. Balik lagi, pinta Ustadz Khalid setelah para pelayat bingung dan mulai panik dengan kejadian yang nyaris tidak terduga dan tak disangka-sangka tersebut. 3 orang kemudian serempak membetulkan posisi mayat Sumadi, dengan segera memutar posisi kaki almarhum ada di sebelah selatan. Untung kali ini tidak ada lagi hal yang janggal sebagaimana kejadian semula. Akhirnya jenazah Sumadi segera dimasukkan ke liang lahat. Dari cerita atau iktibar ini, saya berharap orang lain bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang ada dalam kisah nyata ini,
bahwa kita tidak boleh main-main dengan ucapan atau perbuatan. Apalagi pada hari-hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Fitri. Wallahu a'lam bishawab.